ada kejadian yang menarik ya, menarik dan ada hikmah mungkin buat kita semua yang mungkin saya akan ceritakan di sore hari ini ya, sore sore yang tidak cerah, sore yang mendung-mendung dan gerimis-gerimis. Jadi ada sebuah kejadian itu di tongkrongan tempat ngopi gitu, ada dua orang pemuda ya, sesekali ada tiga, sesekali ada empat, tapi intinya dua lah yang intens, yang menonjol itu dua orang. Jadi berkaitan dengan slogan bela negara, bela NKRI dan sebagainya lah, yang sejenisnya dengan itu. Jadi ada yang mengatakan tidak setuju, atau bahkan gini, bukan tidak setuju ya, lebih tepatnya, kok hanya semangat dalam bela negara, bela NKRI sampai mati-matian, harga mati lah apa, tapi kenapa ke agama nggak bela agama gitu, nggak menunjukkan benar-benar semangat ghiroh dalam membela agama katanya. Lalu si intinya itu sudah bukan perdebatan apa ya, tukar pikiran lah, diskusi lagi meja. Nah jadi intinya jawaban akhir atau hasil akhir dari obrolan itu bahwasanya kita atau kelompok yang membela negara, bela NKRI harga mati itu sebenarnya membela agama. Nah, orang yang memisahkan antara membela negara dan membela agama, membela NKRI dan membela agama, itu berarti otaknya belum sampai ke pemahaman itu ya. Artinya bukan merendahkan bodoh atau goblok atau dan lain-lain, enggak, hanya belum sampai di sisi itu gitu, di tempat yang itu. Jadi jangan salah paham ya, enggak menghina gitulah. Jadi sebenarnya membela negara, membela NKRI itu berbanding lurus dengan membela agama. Gimana sih argumentasinya, alasannya, kok bisa kayak gitu, gimana dalil-dalilnya gitulah kalau bahasa di pesantrennya gitu. Argumentasinya apa? Kalau saya coba mengutip itu dalam majelisnya kayak Mustafa Akil Siraj itu pernah bilang, beliau itu pernah ke salah satu negara Timur Tengah, kalau nggak salah itu Palestina ya. Jadi kan kita tahu di negara-negara Timur Tengah sekarang itu lagi kacau kan, ada yang perang, ada yang sampai sekarang belum selesai, pokoknya tidak aman, tidak seperti di Indonesia. Itu perhatikan ya, tidak seperti di Indonesia. Kalau bukan berkat NU mungkin Indonesia sudah seperti di negara-negara Timur Tengah ya. Nah ketika beliau kayak Mustafa Akil Siraj itu ke Palestina, di sana menemukan bahwasanya orang itu, mohon maaf ya dalam tanda kutip, itu bodoh-bodoh, sama pengetahuan agamanya sangat rendah, pengetahuan fikihnya, ajaran agamanya sangat rendah masyarakatnya. Ketika Kiai Mustafa Akil Siraj itu ingin sholat, ceritanya ingin sholat di apartemen atau hotel gitulah, nanya ke orang Palestina, aina kiblat, kemana kiblat katanya. Si orang Palestina ini buka jendela ya, buka jendela. Nah, coba kamu buka saja jendela. Ketika kamu di sana melihat ada kubah masjid, ada menara masjid, maka kesitulah kiblat. Ya, waktu itu jamaah juga pada ketawa ya. Jadi maksudnya apa ya? Sekonyol itu gitu pemikirannya, pengetahuan tentang agamanya gitu. Jadi kamu lihatlah masjid, ketika di situ ada masjid, maka kesitulah kiblatnya. Padahal kan mungkin saja ketika kita lihat masjid ke arah depan kita, sedangkan di masjid itu kiblatnya ke arah kita. berarti kita membelakangi kiblat gitu. Nah itu sebagai gambaran, sebenarnya sebagai gambaran bahwasanya keamanan, ketentraman, kenyamanan itu bagian dari agama loh. Coba kita berpikir saja, bareng-bareng berpikir, kalau kita tidak membela negara, kita tidak membela NKRI, lalu Indonesia chaos antara antara pendukung dan yang tidak pendukung NKRI, lalu bertikai, konflik sampai perang, keributan, kita tidak jaga ke-NKRI-an kita tidak jaga kebinekaan kita tidak jaga persatuan, bela negaranya tidak ada, semuanya tidak ada bela negara. Bela agama aja misalkan, dalam artian bela agamanya misalkan kayak mengajar, ibadah sebanyak-banyaknya, tapi negara tidak dibela, ya seperti mereka nantinya, seperti negara-negara Timur Tengah.
Akhirnya apa, agamanya juga agamanya juga seperti berkurang, seperti mundur gitu. Jadi dari situ aja sudah jelas ya bahwasanya keamanan itu bagian dari agama. Makanya kan ada yang dalam ayat itu yang min khauf itu kan di surat Quraisy itu kan ada, jadi Allah mengamankan penduduk gitu, suatu penduduk. Jadi keamanan itu bagian dari kepentingan ya. Ketika negara itu aman, maka dalam beragamanya juga mudah, ngajinya enak, belajarnya enak, jadi pada bisa beragamanya, tahu ajaran Islamnya gitu. Jadi bela negara itu ya dalam rangka bela agama. Jangan, cobalah berpikir secara pelan-pelan gitu, secara dengan hati. Ketika kita bela negara itu apakah bela agama? Bukan, pasti terlibat, pasti masuk ke bela agama. Karena agama apapun kalau berada di suatu negara yang tidak kondusif, yang perang saling antar saudaranya, antar masyarakat yang perang, maka agama itu tidak akan berkembang, tidak akan berkembang. Jadi kalau kita mendengungkan bela agama, bela negara, bela NKRI, itu tandanya kita bela agama gitu. Ada kan sekarang itu mulai rame ya, dan saya mendengar sendiri loh, bukan katanya ya, di suatu lembaga, yayasan, sekolah yang tentunya bukan terhubung dengan NU ya, jadi sekolah yayasan yang di luar NU lah, itu dengan apa ya, dengan mudahnya atau dengan pedenya gitu, ketika sedang mengisi materi di depan anak-anak siswanya, lalu ada slogan atau moto itu, apa bahasanya ya, Al-Quran yes, NKRI no. Al-Quran yes, NKRI no. Wah, itu udah mulai bahaya ya. Jadi anak-anak kita tolong diselamatkan lah, sekolahkan di lembaga-lembaga yang benar gitulah. Jangan sampai tidak ada cinta tanah air, bahkan ingin memberontak, ingin mengganti negara ini. Itu akan menjadikan perpecahan dan agama akan mundur. Kalau kalian ingin tahu kasusnya seperti di mana ya, salah satu negara di Timur Tengah, kalau nggak salah itu Somalia atau apa ya, lupa lah. Pokoknya ada di suatu negara Timur Tengah itu yang awalnya itu ingin khilafah, lalu setelah khilafah itu kan tujuannya mengkudeta pemerintah yang sah. Setelah pemerintah yang sah sudah dibunuh, dikudeta, tapi khilafahnya nggak terbentuk, malah saling rebutan, malah saling tetap ribut-ributan, tetap perang antar saudara. Khilafahnya mana yang dijanjikan mereka? Nah, takutnya sama aja sebenarnya, modusnya awal masuknya sama, gelagat-gelagatnya sama. Makanya hati-hati, di Indonesia juga mungkin mereka itu ya membakar kecintaan umat terhadap agama ini dengan ayo kita khilafah. Nanti setelah kudeta berhasil kudeta, belum tentu khilafah itu bisa tegak, belum tentu ya. Makanya belajarlah dari negara-negara Timur Tengah, baca, pentingnya baca ya. Jadi jangan sampai tertipu, jangan belajar agama atau memandang politik atau negara dengan fikih-fikih yang dasar agama gitu. Maksudnya apa ya, bukan merendahkan, bahasanya gimana ya. Jadi untuk memandang sebuah negara itu perlu fikih lagi, fikih kenegaraan, fikih politik itu ada lagi. Tapi ya nggak menyalah aturannya, itu dari fikih-fikih agama juga aslinya. Cuman kita kembangkan loh. Jadi jangan sempit pemikirannya gitu ya. Ya gitu aja lah mungkin.